is Miftah Dwi Setiarini. Today we can learn about telling the time, atau yaitu pembelajaran tentang waktu dalam bahasa Inggris. Seperti dapat yang kalian saksikan pada PPT tersebut di slide nomor 2, di sana terdapat gambar jam yang memiliki jarum panjangnya lebih panjang dan jarum panjangnya sedikit pendek. Di sini artinya yang lebih pendek itu adalah membahas tentang jam atau hour. Sedangkan yang panjang membahas tentang minutes. Atau menit. Jadi perbedaannya pada jarum panjang tersebut. Kemudian di slide berikutnya, skip count by 5 second. Kita menghitungnya dari 12 ke 1. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Itu 5 menit itu sendiri dapat dilihat dari hitungan oleh jarum panjang. Begini, misalkan. Jadi setiap jarum panjang berputar disebutnya atau dihitungnya mulai 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Kemudian di slide berikutnya kita dapat melihat pembagian to and past. Di sini di dalam jam maksudnya past itu lebih. Kemudian to itu kurang. Jika tepat jamnya, sebutannya o'clock. Lebih 15 menit, sebutannya quarter past. Jika 30 menit, sebutannya half. Past. Atau a half. Atau setengah. Kemudian, kurang dari 15 menit, sebutannya quarter to. Jadi, di sini penghitungannya tetap menggunakan menit ya. Jangan lupa rumusnya. Penggunaan o'clock, quarter past, half past, or a half, quarter to. Di slide berikutnya dapat dilihat di situ, in English we use o'clock only to say full hours or around. Jadi, seperti yang kalian lihat, hanya penggunaan jam 12 to it is example. Dan di sini sebutannya hanya 12 tepat atau o'clock. Karena jarum panjangnya terdapat di angka 12. Berapapun jamnya, ketika jarum panjangnya di 12, sebutannya di sini o'clock. Kemudian di slide berikutnya, we use past to say the minutes until the limit of half an hour. Di sini
seperti yang dilihat di PPT-nya, jam 10 di sini angka jam 3, jarum panjangnya pada angka 3. Jadi sebutannya seperti tadi, jangan lupa rumusnya. Quarter, it's quarter past 10. Karena jarum panjangnya di angka 3 atau 15, jadi sebutannya apa? 15 sebutannya kan quarter. Jadi jam 10 lebih 15 menit. Begitu. Berikutnya kita dapat lihat di situ, we used to tell the time from 31 minutes to be completed before a full hour. Maksudnya sebelum itu tadi kan kurang kan? Di sini kurang. Jadi apapun yang di sini, yang di bagian kiri jam menit ini, mulai dari 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi bacaannya a quarter to 11, atau ini ya, maksudnya di sini jarum panjangnya ke angka 45, jarum pendeknya di angka 11. Jadi jangan lupa quarter to atau kurang dari 15 menit. Jadi jam 11 kurang dari 15 menit. Gitu bacanya. Kemudian penggunaan AM and PM atau anti meridian and post meridian. Penggunaan IM ini dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalian tidur tengah malam itu sampai pagi, sampai siang, penggunaannya masih IM. Sedangkan penggunaan PM penggunaannya itu pada jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Jadi tetap penggunaannya PM. Jangan lupa ya, kalau misalnya ada yang tanya jam 12.00 apa nih maksudnya? Artinya jam 12 PM. Jam 8 pagi misalnya, di sini berarti masih menggunakan IM, begitu. Di slide berikutnya yaitu tentang preposition of time. Di sini preposition of time itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Waktu yang dimaksud yaitu suatu yang spesifik seperti I wanna go to school at 7 AM. Berarti saya ingin ke sekolah pukul 7. Jadi sudah pasti kalian akan pergi ke sekolah itu pukul 7. Jadi penggunaan at itu harus diingat-ingat. Selain untuk waktu, menggunakan yang tepat seperti tengah malam, at 9 AM, at night, at noon, at morning, and anything else. Kemudian contoh menanyakan tentang waktu, or example of asking the time. Seperti beberapa contoh di sana, what time is it? Atau jam berapa sekarang?
What do you know? What time is it? Atau kamu tahu jam berapa ini? When the event will be held? Kapan acara itu dimulai? Dan lain-lain. Setelah melihat beberapa contoh menanyakan waktu, nanti ketika ada soal tentang waktu seperti what time is it? Jangan lupa jawabannya harus ada it's or it is. Selamat belajar!